Chapter 58. Klinik servis tampan suamiku. Saat Zola telah kembali tertidur, Ellert justru kembali ke ruangan dokter. Sebagai calon dedi yang baik, Ellert ingin banyak bertanya seputar kehamilan mulai dari makanan yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil, bagaimana dengan aktivitas hariannya, seputar mood dan morning sickness yang sepertinya sudah mulai Zola rasakan dan bagaimana cara mengatasinya, jenis dan merek susu yang bagus untuk ibu hamil, bahkan Ellert juga menanyakan perihal kegiatan hubungan intim boleh atau tidak dilakukan, bagaimana posisi yang baik dan aman bagi bayi dalam kandungan Zola, dan frekuensi yang dibolehkan serta aman. Semua hal yang berhubungan dengan kehamilan Zola ia tanyakan secara mendetail demi keamanan dan kesehatan calon buah hatinya. Setelah selesai berkonsultasi, Ellert kembali ke kamar rawat Zola. Sesuai instruksi dokter, setelah Zola bangun, ia sudah bisa pulang. Karena itu, ia pun mulai membenahi segala barang-barang dan menyimpannya ke dalam tas. "Kamu lagi apa, El?" tanya Ariana pada Ellert saat ia sedang memasukkan pakaian kotor Zola ke dalam sebuah kantong. "El sedang beres-beres, Mom. Setelah Zola bangun, kita sudah bisa pulang," ujar Ellert memberi tahu. Ariana mengangguk mengerti. Lalu ia pun membantu Ellert agar pekerjaannya cepat selesai. Tak lama kemudian, Zola pun bangun. Ellert segera menyampaikan bahwa Zola sudah diperbolehkan pulang. Saat berjalan melintasi koridor, Ariana langsung mencetuskan sebaiknya mereka pulang ke mansion keluarga mereka, agar ia bisa lebih leluasa membantu Zola di masa kehamilannya. Ellert pun setuju. Dengan begitu, ia bisa meninggalkan Zola dengan perasaan aman dan nyaman saat ia pergi bekerja. Untuk sementara memang Ellert meminta Zola beristirahat terlebih dahulu sampai ia benar-benar pulih. Namun, baru saja Zola hendak melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil, tiba-tiba seseorang datang dan mendorong Zola dengan keras. "Ark! Zola!" teriak Ellert dan Ariana terkejut saat melihat Zola sudah terduduk di lantai. Dengan sigap Ellert mencoba membantu Zola berdiri, tanpa menoleh ke arah orang yang telah mendorong Zola. Sebab yang ada dalam pikirannya saat ini hanyalah keselamatan Zola dan calon buah hatinya. "El, awas!" teriak Zola saat melihat orang itu yang ternyata Clara, hendak menusuknya dengan pisau. Ellert yang refleks menoleh lantas menepis pisau yang hendak diarahkan ke Zola, namun pisau itu malah menggores lengan Ellert. Melihat siapa yang hendak mencelakai Zola, membuat darah Ellert mendidih. Clara yang merasa ketakutan hendak melarikan diri, tetapi belum sempat ia berlari menjauh, beberapa orang sudah menangkap dan menahan dirinya. Ellert pun terlebih dahulu mengangkat Zola ke dalam rumah sakit, dan membaringkannya di berangkar yang baru saja didorong beberapa perawat. "Mom, tolong temani Zola sebentar. Aku harus membereskan tikus kecil itu terlebih dahulu," ucapnya pada Ariana. "Kau tenang saja, El. Mom akan menjaga Zola dengan baik," ucap Ariana. "Tapi lukamu, El?" Zola panik saat melihat goresan pisau di lengan Ellert yang terlihat lebar dan dalam. "Aku tidak apa-apa, sweetie. Justru aku mengkhawatirkan keadaanmu dan calon anak kita. Kau periksa dulu, ya. Aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padamu dan anak kita atau wanita Jaleng itu akan menerima balasannya," ucap Ellert lembut lalu mengecup pelipisnya. Setelah itu, Ellert langsung keluar melihat Clara yang masih ditahan oleh beberapa orang berseragam serba hitam. Tubuh Clara tiba-tiba bergetar saat melihat sorot mata tajam Ellert. La berusaha memberontak tapi tidak bisa. Pihak keamanan di sana pun hanya bisa pasrah saat melihatnya. Dengan sebelah tangannya, Ellert mencekik leher Clara hingga wajahnya memucat seperti tidak dialiri darah. Tak ingin Clara mati secepat itu, Ellert melepaskan tangannya dari leher Clara hingga ia terbatuk-batuk. "Kau berniat membunuh istriku,
Hah. Ternyata kau cukup nekat juga. Tapi takkan semudah itu. Desisnya tajam. Lepas. Lepaskan aku Branks Asteriska. Kalian berdua memang pasangan Branks Asteriska. Cepat lepaskan kami. Teriak Clara dengan wajah menggeram marah. Apa katamu tadi? Melepaskan kalian. Setelah apa yang kalian lakukan pada Zola. Desis Elert. Tenang saja kalian pasti akan dilepaskan. Ujar Elert dengan tersenyum penuh arti, membuat mata Clara berbinar. Kalau begitu cepat lepaskan aku sekarang. Mommy dan Regan juga. Ujarnya. Elert kembali tersenyum dengan sorot mata dingin. Ya, kalian akan dilepaskan tapi di dalam tahanan. Berikut rekanmu juga agar kau tidak merasa kesepian di balik jeruji besi nanti. Lanjut Elert dengan menyeringai membuat wajah Clara kembali memucat. Lalu Elert pun segera memerintahkan beberapa orang itu membawa Clara ke kantor polisi. Setelah urusannya selesai, Elert pun segera masuk kembali ke rumah sakit dan mencari keberadaan Zola. Mom, bagaimana keadaannya? Tanya Elert tak kalah panik. Syukurlah, tidak terjadi sesuatu yang membahayakan pada kandungannya. Tapi, untuk lain kali, Zola diminta lebih berhati-hati sebab bila hal seperti tadi terjadi kembali, bukan hanya membahayakan calon anak kalian, tapi juga Zola sebab tadi Zola sempat pendarahan ringan. Ujar Ariana memberitahukan hasil pemeriksaan dokter. Elert menghela nafas lega. Andai terjadi sesuatu yang buruk pada Zola dan calon buah hatinya, dapat ia pastikan, hari ini adalah hari terakhir Clara menghirup udara di bumi yang sama. Elert menatap Zola yang tengah tertidur pulas dengan jarum infus yang menancap di pergelangan tangannya. Melihat kejadian ini, membuat Elert harus lebih berhati-hati dengan sekitar. Bukan tidak mungkin, akan datang orang lain yang berniat sama seperti Clara, yaitu mencelakakan istri dan calon anaknya. Minta dokter mengobati lukamu terlebih dahulu. Mom takut bila dibiarkan akan terjadi infeksi. Ujar Ariana mengingatkan. Elert pun mengangguk dan keluar dari ruang rawat Zola untuk menemui dokter. Tak lama kemudian, setelah selesai mengobati lukanya, Elert keluar dari ruangan dokter seraya mengambil ponselnya. Segera menghubungi Gary. Halo Ger, kau di mana? Tanya Elert. Aku. Aku di rumah Ralin, El. Sahutnya malu-malu. Oh. Ya sudah. Nanti aku minta kau bereskan semua yang aku perintahkan sebelumnya. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Serahkan semua bukti-bukti kejahatan orang-orang itu agar mereka segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Kau tahu, tadi Clara mencoba mencelakai Zola. Ujar Elert membuat Gary terkejut. Jadi bagaimana keadaan Zola? Tanya Gary yang turut khawatir. Dia sudah baik-baik saja sebab pisaunya berhasil kutepis. Ucapnya sambil melihat tangannya yang berbalut perban. Gary menghela nafas lega. Baiklah, sebentar lagi akan aku bereskan semua tikus gat itu. Ucap Gary yang juga telah lama menyimpan kekesalan pada orang-orang yang telah menyakiti Zola. Setelah mengatakan itu, Elert pun langsung menutup sambungan teleponnya. Ada apa? Tanya Ralin dengan raut wajah khawatir. Aku harus pergi untuk menyerahkan bukti-bukti kejahatan orang-orang yang sudah menyakiti Zola ke pihak kepolisian. Ternyata tadi Clara hendak mencelakai Zola, beruntung Elert berhasil menyelamatkannya. Jelas Gary seraya menatap manik mata Ralin. Jadi kita tidak jadi pergi ke taman bermain? Tanya Ralin dengan wajah sendu. Maaf. Sahut Gary merasa bersalah sebab ia telah memiliki janji untuk mengajak Ralin jalan-jalan ke taman bermain. Kalau begitu, aku ikut denganmu, boleh? Tanya Ralin dengan mata berbinar. Gary pun mengangguk sambil tersenyum tipis. Ralin tersenyum girang lalu ia segera merangkul lengan Gary membuat Gary menaikkan alisnya ke atas karena sikap manja Ralin padanya. Tidak boleh. Tanya Ralin ragu.
Gary hanya tersenyum lalu mengeratkan rangkulan itu membuat Ralin makin kegirangan. Chapter 59. Sesuai permintaan Ariana, setelah kondisinya membaik, Zola pun segera diboyong Ellert dan mertuanya itu ke mansion milik keluarga Miguel. Hati Zola bahagia bukan kepalang. Setelah sekian tahun tidak pernah lagi merasakan kehangatan, kasih sayang, dan perhatian dari keluarga, justru kini ia mendapatkan semua itu dari keluarga suaminya. Zola sangat-sangat mensyukuri pertemuannya dengan Ellert. Apalagi saat ia bisa merasakan kasih sayang Ariana dan Johnny yang begitu tulus. Seakan lahir kembali di keluarga itu. Kedua orang tua Ellert memperlakukannya layaknya anak kandung sendiri. Hey, sweetie. Why do you cry? Apa aku berbuat salah? Atau ada yang mengganggumu? Tanya Ellert saat melihat bulir-bulir air mata jatuh dari sudut mata Zola. Ellert pun dengan cepat menyeka buliran itu menggunakan ibu jarinya. Lalu Zola merebahkan kepalanya di dada Ellert kemudian menggeleng pelan. Tidak, El. Semuanya baik padaku. Seperti dirimu yang selalu memperlakukanku penuh kasih. Ucapnya terjeda sebab Zola sedang menyeka lelehan di hidungnya. Sorry. Ujarnya saat membuang bekas tisu sambil tersenyum malu. Aku cuma bahagia, El. Akhirnya, aku bisa juga merasakan kasih sayang orang tua. Mom Ariana dan Dad Johnny begitu baik dan sayang padaku. Bahkan mereka memperlakukanku seperti anak kandung mereka sendiri, di saat ayah kandungku sendiri mengabaikanku. Imbu Zola lagi. Ellert pun mengusap puncak kepala Zola dengan sayang lalu mengecupnya. Kau pantas untuk diperlakukan dengan baik, sweetie. Kau pantas untuk dicintai dan disayangi. Aku yakin, ayahmu akan menyesali semua perbuatannya yang telah mengabaikanmu hingga bertahun-tahun lamanya, ujar Ellert meyakinkan. Apa mungkin? Zola mendongakkan matanya hingga mereka saling bersirobok. Sangat-sangat yakin. Ujarnya dengan penuh kesungguhan. Pagi itu kantor Sopalova tampak sangat riuh. Ya, akhir-akhir ini memang di kantor Sopalova sering terjadi keriuhan. Mulai dari kedatangan CEO baru, diangkatnya Zola sebagai sekretaris CEO, kedekatan Zola dengan seorang OB dan CEO mereka, lalu kenyataan bahwa OB yang selama ini sering digosipkan dekat dengan Zola merupakan CEO mereka yang menyamar. Lalu keriuhan apa lagi yang terjadi kali ini? Ternyata itu ada hubungannya dengan 3 orang karyawan Sopalova, yaitu Regan, Clara, dan Keira. Baik di sosial media, media cetak, maupun media elektronik, telah mengabarkan tentang ketiga karyawan Sopalova itu yang ditangkap polisi. Jordan yang begitu panik, tanpa mencari tahu dahulu ke kantor polisi apa penyebab, putri dan menantunya ditangkap itu pun segera melajukan mobilnya, menuju Sopalova untuk meminta bantuan pada Ellert agar membebaskan bukan hanya Regan dan Clara, tapi juga Catherine. Tidak begitu tahu permasalahan yang terjadi antara istri, anak, dan menantunya itu. Setibanya di depan lobi kantor Sopalova, Jordan segera turun dari mobil dan menyerahkannya kunci pada petugas valet parking lalu menuju bagian resepsionis. Permisi, bisa bertemu Tuan Ellert Miguel. Ucap Jordan dengan senyum ramah. Karyawan resepsionis lalu mengangkat wajahnya menatap Jordan dengan dahi berkerut. Sudah ada janji. Tanyanya ramah seperti biasa ia menanyakan tamu-tamu yang berkunjung ke perusahaan. Belum. Sahutnya lesu. Kalau begitu, maaf Tuan, Anda tidak bisa menemui Tuan Ellert. Silahkan Anda membuat janji terlebih dahulu. Ujarnya menyarankan. Begini saja, katakan ada Jordan, ayah Zola ingin bertemu. Ucapnya dengan wajah memelas. Karyawan resepsionis itu terkejut saat mendengar penuturan Jordan. Oh kalau begitu, tunggu sebentar. Saya hubungi asisten Gary terlebih dahulu. Ujarnya ramah lalu tanpa banyak bicara lagi ia segera mengangkat telepon dan menghubungi asisten Gary. Tak berapa lama, ia pun mempersilahkan Jordan menemui Ellert.
La mengantarkan hingga tepat di depan pintu ruangan Elert. Hanya dengan mengetuk pintu sebanyak 3 kali, pintu berwarna coklat itu pun terbuka. Jordan pun segera masuk setelah dipersilahkan. "Ada keperluan apa Tuan menemui saya?" tanya Elert tanpa basa-basi lagi membuat Jordan cukup terkesiap atas responnya. Jordan berdeham untuk menetralisir rasa terkejutnya, lalu ia pun mulai berbicara. "Saya mohon lepaskan Regan, Clara, dan Catherine," ujarnya to the point. Elert mengerjapkan matanya lalu terkekeh pelan sambil menggeleng-gelangkan kepalanya. "Atas alasan apa saya harus menuruti permintaan Anda?" tanya Elert dengan kedua tangan menopang dagunya. "Karena saya ayah mertuamu," ucapnya yang sontak saja membuat Elert tertawa renyah karena tak habis pikir dengan pernyataan Jordan. "Kapan saya menikahi anak Anda? Bukankah anak Anda telah menikah dengan Regan?" ucapnya dengan sebelah sudut bibir terangkat ke atas. "Saya tahu saya banyak salah dengan Zola, tapi bagaimanapun aku tetaplah ayahnya," tegas Jordan tak terima tidak diakui sebagai ayah. Elert tersenyum sinis sambil menatap Jordan. Sebenarnya ia adalah tipe orang yang menghormati orang yang lebih tua, tapi setelah tahu bagaimana sikap Jordan selama ini dengan Zola, ia rasa ia tak perlu terlalu menghormatinya. Anggap saja sebagai efek jera. Ayah yang mengabaikannya, lebih menyayangi putri lainnya, menelantarkannya, selalu menyalahkannya, begitu maksud Anda Tuan. Sarkas Elert seraya terkekeh membuat Jordan bungkam 1000 bahasa. Lalu Elert berjalan menuju mejanya dan mengambil beberapa berkas yang ia simpan di laci. "Saya akan memperlihatkan sesuatu. Setelah melihat ini, beritahu saya apakah Anda masih tetap ingin melepaskan ketiga bedep asteris H itu," serunya dengan emosi yang membuncah. Lalu Jordan pun mulai membuka satu persatu map yang disodorkan Elert. Wajahnya pias seketika saat melihat apa yang terdapat di dalamnya. Mulai dari bukti-bukti pelecehan yang dilakukan Regan terhadap Zola hingga percobaan pemerkosaan. Ada juga bukti kecurangan Regan dalam perusahaan, yaitu penggelapan dana. Lalu bukti keterlibatan Clara yang bekerja sama dengan Keira untuk menjebak Zola dengan obat perongseng agar diperkaos pria hidung belang. Juga bagaimana Clara mencoba mencelakai Zola di rumah sakit, lalu bukti kejahatan Catherine yang melenyapkan nyawa ibu Zola, dengan membekap hidungnya saat di rumah sakit. Biarpun kejadian itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, namun dengan kekuasaan Elert, ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV hari di mana ibu Zola meninggal. Sebenarnya saat itu Zola melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, dari balik pintu kamar mandi, tapi karena ia masih kecil, ia tidak memiliki kemampuan apa-apa, untuk melakukan pertolongan maupun pembelaan. Untuk melaporkannya pun tak mampu karena suaranya yang tak pernah dianggap oleh ayahnya sendiri. Hingga akhirnya Zola untuk pertama kali menceritakan kisah memilukan itu pada Elert. Elert yang mendengarnya pun lantas segera mencari tahu kebenarannya dengan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Catherine. Jordan tergugu sambil menutup mulutnya tak percaya. Orang-orang yang ia sayangi ternyata semua berhati iblis, dan anak yang ia telantarkan ternyata begitu menderita atas perbuatan dirinya dan orang-orang terdekatnya. Jadi bagaimana Tuan Jordan? Anda akan tetap membela iblis-iblis itu? Tanya Elert dengan sebelah tangan menumpu dagunya, sedangkan sebelahnya lagi di pegangan kursi. Jordan mengalihkan pandangannya ke arah Elert, lalu ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Tidak," seru Jordan tegas. "Saya minta, hukum mereka seberat-beratnya." Imbuhnya lagi dengan pasti membuat Elert tersenyum puas.